Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Anissa Nurkhairyah dengan NPM 2110631050113 dari kelas 6B, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi relasi rekurens dan fungsi pembangkit. Dari mata untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Kombinatorika dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD MPD. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, ada 6. Yang pertama mengenai definisi relasi rekurens, yang kedua mengenai jenis-jenis relasi rekurensi, yang ketiga contoh soal dari relasi rekurensi, yang keempat mengenai fungsi pembangkit, yang kelima mengenai operasi fungsi pembangkit, dan yang terakhir mengenai contoh soal dari fungsi pembangkit. Kita masuk ke materi yang pertama mengenai definisi relasi rekurensi. Eh, Oke. Definisi relasi rekurensi. Definisi yang pertama, suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Di sini ada contoh satu. Misal, AN merupakan barisan yang memuat relasi rekursi AN sama dengan AN-1 dikurangi AN-2 untuk N lebih besar sama dengan 2. Lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Tentukanlah nilai A2 dan A3. Untuk penyelesaiannya, kita di sini diketahui memiliki persamaan relasi rekursinya adalah AN sama dengan AN-1 dikurangi AN-2. Dengan menggunakan bantuan nilai awal yang sudah kita ketahui di sini yaitu A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5, karena A2 sama dengan, kita masukkan rumusnya AN dengan N sama dengan 2, kita cari nilai A2, N sama dengan 2, maka A A2 sama dengan AN dikurangi 1, A2 dikurangi 1 dikurang AN dikurangi 2, N-nya tadi 2, A2 dikurangi 2, maka A2 dikurangi 1 dikurang A2 dikurangi 2 adalah A1 dikurangi A0. Tadi nilai A1-nya kita tahu bahwa 5, kita substitusikan 5, maka A1 dikurangi A0, A0 tadi nilainya adalah 3, maka A2 sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kita peroleh nilai A2 adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai A3. Di sini N-nya sama dengan 3. Kita substitusikan ke dalam persamaan relasi rekursinya. Maka A3 sama dengan A3 dikurangi 1 dikurangi A3 dikurangi 2 sama dengan 3 dikurangi 1, 2. A2 dikurangi 3 dikurangi 2 sama dengan 1. A2 dikurangi A1. Maka A3 sama dengan tadi nilai A2-nya kita sudah peroleh yaitu 2. 2 dikurangi A1 berapa? A1-nya adalah 5, maka A3 sama dengan 2 dikurangi 5 sama dengan min 3. Jadi diperoleh nilai A2 adalah 2 dan nilai A3 yaitu min 3. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis relasi rekurensi. Definisi 2, suatu relasi rekursi linier homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum yaitu AN sama dengan C1, AN-1 ditambah C2, AN-2 ditambah C3, AN-3 ditambah sampai dengan seterusnya ditambah CK, AN dikurangin K dengan C1, C2, C3 sampai dengan CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Adapun jenis-jenis relasi rekurensi yaitu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada relasi rekurensi linier. Apa yang membedakan relasi rekurensi linier dengan relasi rekurensi nonlinier? Kita bisa lihat ke dalam contohnya. Untuk relasi rekurensi linier ini tidak nilainya itu hanya bernilai
Oke. Hanya, tidak memiliki, perkalian antara AN dan, AN-nya itu tidak, merupakan bilangan pangkat. Di sini kita lihat di sini, AN sama dengan AN-1 dikurangi AN-2. Di sini kan tidak ada perkalian AN maupun perpangkatan dari bentuk AN sendiri. Sedangkan di sini kita lihat bahwa relasi rekurensi nonlinier, contoh yang satu, AN sama dengan AN-1 ditambah AN-2 pangkat 2. Di sini kan ada bentuk pangkat AN. AN-nya berbentuk pangkat, maka termasuk ke dalam relasi rekurensi nonlinier. Untuk yang contoh yang kedua, AN sama dengan AN-1 dikali AN-2. Ternyata di sini ada bentuk perkalian antara AN, maka dari itu bentuk contoh yang kedua ini termasuk ke dalam bentuk relasi rekurensi nonlinier. Selanjutnya, ada jenis relasi rekurensi linier homogen. Homogen itu seperti apa? Jadi homogen itu, maksudnya adalah semua persamaannya itu memiliki bentuk AN, tidak ada unsur, bilangan saja atau bentuk N. Maka jadi jika kita kalau homogen ini kita kelompokkan, eee, AN dengan AN, konstanta dengan konstanta. Nah, di bagian sisi kanannya itu akan bernilai nol. Jika di bagian sisi kanan setelah kita kelompokkan antara AN dengan AN, konstanta dengan konstanta tidak bernilai nol, maka persamaan relasi rekurensi itu termasuk ke dalam bentuk relasi rekurensi linier non-homogen. Kita lihat contohnya yang pertama di sini AN sama dengan AN-1 dikurangi AN-2. Bentuk homogen, maaf, bentuk homogen karena, eee, di sini tidak ada unsur bilangan saja atau, eee, N sendiri. Terus kalau kita kelompokkan antara nilai AN dengan AN, nilai konstanta dengan konstanta, kita kelompokkan bentuknya berubah menjadi seperti ini, AN dikurangi AN min satu dikurangi AN min 2 sama dengan nol. Ternyata sisi kanannya ini bernilai nol, maka dari itu karena nilai sisi kanannya bernilai nol, persamaan rekurensi ini relasi rekurensi yang pertama ini termasuk ke dalam relasi rekurensi linier homogen. Nah, kita, eee, perhatikan perbedaan antara relasi rekurensi linier non-homogen. Di sebelah sini ada contoh dari persamaan relasi rekurensi linier non-homogen. Nah, di sini kan, ada bentuk AN, terus ada bentuk dari bilangan saja atau N atau konstanta sendiri. Nah, ketika kita kelompokkan AN dengan AN, konstanta dengan konstanta, eee, atau di sini kita semua ruas kita kurangi dengan AN-1, maka kita katakan bahwa ini merupakan bentuk non-homogen karena bentuknya akan berubah menjadi AN-1 sama dengan 2 ketika AN-nya dikelompokkan dengan AN dan konstanta dengan konstanta. Kita lihat di sini bahwa sisi kanan ini tidak bernilai nol. Maka dari itu, bentuk dari AN sama dengan AN-1 ditambah 2 termasuk ke dalam bentuk relasi rekurensi linier non-homogen. Bisa kalian lihat kan perbedaannya, ini sebelah sisi kanan bernilai nol, di sebelah sisi kanannya ini tidak bernilai nol. Nah, selanjutnya, eee, bagaimana dengan perbedaan antara relasi rekurensi linear homogen dengan koefisien konstanta dan koefisien tak konstan? Koefisien konstan dengan koefisien tak konstan, apa perbedaannya? Nah, di sini untuk, relasi rekurensi linier homogen dengan koefisien konstan kita dapat lihat, pada bentuk yang kedua di sini. Contoh yang kedua ada AN sama dengan 2 dikali AN-1 ditambah AN-2. Di sini, ada perkalian koefisien konstan pada bentuk AN. Di sini ada nilai 2. Ada bentuk koefisien di dalam bentuk AN. Nah, dikatakan koefisien konstan karena, di sini sudah ada nilainya yaitu 2, maka dari itu kita katakan bahwa AN sama dengan 2 dikali
AN-1 ditambah AN-2 termasuk ke dalam jenis fungsi relasi rekurensi linier homogen dengan koefisien konstan. Nah, di sini dapat dilihat perbedaannya. Untuk contoh AN sama dengan N dikali AN-1 termasuk ke dalam relasi rekurensi linier homogen dengan koefisien tak konstan. Karena di sini terdapat perkalian antara AN dengan suatu konstanta. Nah, konstantanya ini belum kita ketahui, artinya bahwa bentuk AN sama dengan N dikali N-1 ini termasuk ke dalam relasi frekuensi linier homogen koefisien tak konstan. Kalian dapat melihat perbedaannya di sini ya. Ini merupakan contoh relasi rekurensi nonlinier. Nah, selanjutnya ada definisi 3. Definisi 3 ini merupakan definisi akibat dari definisi 2 yang sebelumnya. Yaitu berbunyi akar-akar persamaan karakteristik dari relasi rekurens adalah R pangkat K dikurangi C1, R pangkat K min 1 ditambah C2 dikali R pangkat K min 2 ditambah sampai dengan ditambah C, K sama dengan 0. Nah, supaya lebih jelas, di sini ada contoh lagi, jadi relasi rekurensi. Kita di sini akan mengidentifikasi termasuk ke dalam bentuk mana sih, persamaan-persamaan ini. Nah, kita lihat, contoh persamaan yang kedua, ada AN sama dengan 2 dikali A, N-1 ditambah 1. Kita pertama, identifikasi dulu, ini merupakan relasi rekurensi linier atau nonlinier. Nah, kita lihat di sini apakah terdapat perkalian antara AN. Tidak ada ya. Apakah terdapat, bentuk perpangkatan dari AN? Tidak ada ya, di sini hanya bentuk perkalian antara konstanta dengan bentuk AN. Nah, berarti, persamaan yang pertama ini termasuk ke dalam relasi rekurensi linier. Selanjutnya kita identifikasi apakah bentuk persamaan yang pertama ini termasuk ke dalam relasi rekurensi linier homogen. Tadi homogen itu, eee jika kita kelompokkan bentuk AN dengan AN, konstanta dengan konstanta, kemudian sisi kanan kita peroleh nilainya adalah 0, maka, eee, persamaan tersebut termasuk ke dalam, linear homogen. Coba kita kelompokkan AN dengan AN, konstanta dengan konstanta, atau semua ruas kita kurangi dengan 2AN-1. Bentuknya berubah menjadi AN dikurangi 2AN-1 sama dengan 1. Nah, ternyata sisi kanannya ini, tidak bernilai 0 ya, sisi kanannya ternyata bernilai 1. Maka dari itu, bentuk persamaan yang pertama ini termasuk ke dalam jenis relasi rekurensi linier, non-homogen karena, sisi kanannya tidak bernilai 0. Selanjutnya, apakah, eee memiliki koefisien konstan atau koefisien tak konstan. Tadi kita ketahui, bahwa koefisien konstan ketika, si AN ini memiliki suatu koefisien, perkalian koefisien. Apakah nilai koefisien tersebut, sudah diketahui nilainya atau masih berbentuk N? Ternyata persamaan yang pertama ini kita lihat, nilai konstantanya adalah 2. Maka dari itu persamaan yang pertama ini termasuk ke dalam relasi rekurensi linier homogen dengan koefisien li maaf maksudnya termasuk ke dalam relasi rekurensi linier non-homogen dengan koefisien konstan. Nah, selanjutnya untuk, nilai persamaan yang kedua ada AN sama dengan AN-1 ditambah AN-2. Nah, ini bagaimana? Apakah termasuk relasi rekurensi linier atau nonlinier? Kita perhatikan di sini, apakah terdapat, perkalian antara AN? Tidak ada ya. Selanjutnya, apakah, pada persamaan kedua ini terdapat perpangkatan pada bentuk AN? Tidak ada ya, di sini hanya penjumlahan antara bentuk AN1 dengan AN yang lainnya. Maka dari itu, persamaan yang kedua ini termasuk ke dalam bentuk jenis relasi rekurensi linier homogen. Maksudnya relasi
rekurens linier karena tidak ada bentuk perpangkatan atau bentuk perkalian antara AN dengan AN lainnya. Selanjutnya, apakah persamaan kedua ini termasuk ke dalam bentuk homogen atau non-homogen? Untuk mengetahui bahwa persamaan tersebut termasuk ke dalam bentuk homogen atau non-homogen, kita dapat kelompokkan nih bentuk AN dengan bentuk AN dan bentuk konstanta dengan bentuk konstanta. Kita kelompokkan bentuk AN dengan AN, di sini berubah bentuknya menjadi AN dikurangi AN min 1 dikurangi AN min 2 sama dengan 0. Nah, ternyata setelah kita kelompokkan antara bentuk AN dengan bentuk AN, konstanta dengan bentuk konstanta, ternyata sisi kanannya kita peroleh nilainya adalah 0. Artinya, jenis relasi rekurensi yang kedua ini termasuk ke dalam relasi rekurensi linear homogen karena sisi kanannya ini bernilai 0. Selanjutnya, apakah, persamaan kedua ini termasuk ke memiliki koefisien konstan atau memiliki koefisien tak konstan? Kita lihat di sini apakah, eee, nilai koefisien pada bentuk AN di sini sudah ditentukan atau belum nilainya. Karena di sini tidak ada nilainya atau kita biasanya anggap di depan sini adalah nilai 1, 1 dikali AN min 1 ditambah 1 dikali AN min 2. Nah, ternyata nilai koefisiennya sudah ditentukan, yaitu 1. Artinya, persamaan yang kedua ini termasuk ke dalam bentuk jenis relasi rekurensi linear homogen dengan koefisien konstan. Yang terakhir nih, bentuk persamaan yang ketiga yaitu AN sama dengan 2 dikali AN dikurangi 1 pangkat 2. Kita identifikasi apakah jenis relasi rekurensi tersebut termasuk linear atau non-linear. Setelah kita lihat ternyata bentuk persamaan yang ketiga ini terdapat bentuk, perpangkatan AN. Maka dari itu, relasi rekurensi pada persamaan ketiga ini termasuk ke dalam jenis bentuk relasi rekurensi nonlinier. Selanjutnya apakah, berbentuk homogen atau non-homogen? Kita lihat. Kita ketahui bahwa, jika kita ingin mengetahui bahwa persamaan tersebut homogen atau tidak homogen, kita kelompokkan terlebih dahulu antara bentuk AN dengan bentuk AN, bentuk konstanta dengan bentuk konstanta. Nah, setelah kita, kelompokkan, bentuknya berubah nih, seluruh ruas kita kurangi dengan 2 kali AN min 1 pangkat 2. Maka dari itu bentuknya berubah menjadi AN dikurangi 2 dikali AN min 1 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ternyata sisi kanannya ini kita ternyata mendapatkan nilai 0. Artinya, jika sisi kanan ini kita bernilai 0, maka dari itu relasi rekurensi pada persamaan ketiga ini termasuk ke dalam eee, relasi rekurensi nonlinier homogen. Nah, selanjutnya apakah, dia memiliki koefisien konstan atau tak konstan? Kita lihat di sini, nilai konstanta pada bentuk AN sudah ditentukan atau belum? Ternyata bentuknya adalah nilainya 2 konstanta dari AN-nya. Maka dari itu, persamaan ketiga persamaan ketiga termasuk ke dalam bentuk jenis relasi rekurensi nonlinear homogen dengan koefisien konstan, yaitu koefisiennya 2. Coba kita cek bersama-sama ya, apakah jawabannya yang tadi tersebut benar. Nah, untuk yang pertama ini, kita katakan bahwa bentuk persamaan yang pertama ini termasuk ke dalam bentuk linear dan homogen dengan koefisien konstan. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua termasuk ke dalam lin jenis relasi rekurensi linear homogen dengan koefisien konstan. Dan untuk yang persamaan ketiga ini termasuk ke dalam bentuk jenis relasi rekurensi nonlinear homogen dengan koefisien konstan. Nah, selanjutnya masuk ke contoh soal dari relasi rekurensi sendiri. Nah, sebelum masuk ke contoh soalnya, di sini ada beberapa teorema yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan pada relasi rekurensi. Teorema yang pertama berbunyi barisan AN adalah solusi relasi rekurens AN sama dengan C1 dikali AN min 1 ditambah C2 dikali AN min 2 jika dan hanya jika AN sama dengan C1 dikali R1 pangkat N ditambah C2 dikali R2 pangkat N untuk N sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan seterusnya dengan C1 dan C2 adalah konstan. Jadi
kita akan menggunakan, bentuk teorema satu ini ketika kita memiliki bentuk akar-akar persamaan karakteristiknya nanti itu, memiliki nilai yang berbeda. Bagaimana jika, bentuk nilai-nilai akar-akar persamaan karakteristiknya tersebut sama? Kita akan menggunakan rumus yang ada pada teorema kedua. Lalu, bagaimana jika kita memiliki nilai akar-akar persamaan karakteristiknya itu lebih dari 2? Berarti rumus pada teorema satu ini kita akan mengikuti, berapa bentuk akar akar-akar persamaan karakteristiknya. Misalkan, akar-akar persamaan relasi akar-akar persamaan karakteristik relasi rekurensinya ternyata ada 3, maka dari itu nanti bentuk AN ini, mengikuti bentuk R-nya, menjadi AN misalkan 3 ya R-nya, menjadi AN sama dengan C1 dikali R1 pangkat N ditambah C2 dikali R pangkat 2 ditambah N ditambah C3 dikali R3 pangkat N dan seterusnya untuk, misalkan memiliki, banyak nilai akar-akar persamaan karakteristik lainnya. Nah, tadi kan, untuk rumus yang digunakan untuk mencari jika akar-akar persamaan karakteristiknya itu, berbeda ya. Bagaimana jika sama? Nah, kita gunakan nih bentuk teorema kedua, berbunyi misalkan persamaan karakteristiknya R kuadrat dikurangi C1 dikali R dikurangi C2 sama dengan 0 mempunyai akar kembar R0. Sehingga barisan AN adalah solusi relasi rekurens AN sama dengan C1 dikali AN min 1 ditambah C2 dikali AN min 2. Jika dan hanya jika AN sama dengan C1 dikali R1 pangkat N ditambah C2 dikali N dikali R2 pangkat N. Untuk N sama dengan 0,1, 2, sampai dengan seterusnya dengan C1 dan C2 adalah konstan. Kita dapat lihat nih perbedaan antara jika akar-akar persamaan karakteristiknya memiliki akar kembar dengan akar-akar yang berbeda. Di sini ada tambahan bentuk N-nya. Jadi jangan, sampai terbalik ya untuk akar kembar atau memiliki nilai akar-akar persamaan karakteristik yang sama menggunakan rumus AN sama dengan C1 kali R1 pangkat N ditambah C2 dikali N dikali R2 pangkat N jika nilai akar-akar persamaan karakteristiknya berbeda, kita gunakan AN sama dengan C1 dikali R1 pangkat N ditambah C2 dikali R2 pangkat N. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soalnya nih. Tentukan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan AN min 1 ditambah 2 dikali N min 2 dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Penyelesaiannya. Nah, bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursi AN sama dengan AN min 1 ditambah 2 dikali AN min 2, kita cek terlebih dahulu nih apakah linear homogen atau tidak. Nah, untuk mengetahui, bentuk tersebut homogen atau non homogen kan kita kelompokkan terlebih dahulu bentuk AN dengan bentuk AN dan bentuk konstanta dengan bentuk konstanta, dengan, merubah bentuknya menjadi, semua bentuknya menjadi seperti ini nih, AN dikurangi AN min 1 dikurangi 2 AN min 2 sama dengan 0. Nah, ternyata setelah kita, kelompokkan bentuk AN dengan AN dan bentuk konstanta dengan bentuk konstanta, di sisi kanannya itu ternyata bernilai 0. Artinya, persamaan relasi rekursi tersebut termasuk ke dalam bentuk linear homogen dengan koefisien konstan. Nah, selanjutnya kita akan mencari akar-akar persamaan karakteristiknya. Kita ketahui sebelumnya untuk rumus dari akar-akar persamaan karakteristik dari relasi rekurens adalah R pangkat K dikurangi C1, R pangkat K min 1 ditambah C2, R pangkat K min 2 ditambah sampai dengan seterusnya, ditambah CK sama dengan 0. Ini merupakan rumus dari definisi 3 tadi sebelumnya ya. Nah, kita di sini sudah tahu nih bentuk relasi rekursinya tadi ini AN sama dengan AN dikurangi 1 dikurangi 2 dikali AN min 1 sama dengan 0. Nah, kita identifikasi, kita
Identifikasi bentuk bentuk relasi rekursi ini ke dalam bentuk akar-akar persamaan karakteristiknya, berubah menjadi bentuknya seperti ini, R pangkat K dikurangi R K-1 ditambah 2 dikali R K-2 sama dengan 0. Karena relasi di atas memiliki derajat 2 atau K-nya sama dengan 2, maka di sini K-nya berubah menjadi 2. Nah, menjadi R pangkat 2 dikurangi R pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 2 dikali R, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kita operasikan bentuknya menjadi R kuadrat dikurangi R pangkat 1 ditambah 2 dikali R pangkat 0 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan bentuknya menjadi R kuadrat dikurangi R ditambah 2R sama dengan 0. Kita sudah ketemu nih bentuk persamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat dikurangi R ditambah 2R sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari nilai akar-akar persamaan karakteristiknya dengan cara memfaktorkan persamaan yang kita peroleh tadi. Setelah difaktorkan, kita peroleh nih nilainya, yaitu R min 2 dikalikan dengan R plus 1 sama dengan 0. Nah, persamaan di atas disebut persamaan karakteristik dan memiliki dua akar yang berbeda, yaitu untuk R1 adalah 2 dan R2-nya adalah min 1. Kita sebut sebagai akar-akar karakteristik. Nah, selanjutnya untuk bentuk solusi umum dari relasi rekursi yang memiliki dua akar berbeda adalah AN sama dengan C1 dikali R1 pangkat N ditambah C2 dikali R2 pangkat N. Sehingga solusi umum dari relasi rekursi di atas adalah kita substitusikan nilai R1 dengan R2-nya. R1-nya tadi 2 menjadi AN sama dengan C1 dikali 2 pangkat N. Nah, R2-nya adalah negatif 1 ditambah C2 dikali negatif 1 pangkat N untuk suatu C1, C2 bilangan real. Nah, kita kan udah ketemu nih solusi umumnya. Selanjutnya kita akan mencari bentuk solusi khusus relasi rekursi yang ditanyakan. Untuk mendapatkan bentuk solusi khusus, kita gunakan nilai awal yang diketahui, yaitu A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Nah, solusi umumnya kita ketahui AN sama dengan C1 dikali 2 pangkat N ditambah C dikali min 1 pangkat N. Nah, ketika N-nya sama dengan 0 nih, kita substitusikan N sama dengan 0. A0 sama dengan C1 dikali 2 pangkat 0 ditambah C2 dikali min 1 pangkat 0. Nah, nilai A0 kan tadi 2. Maka dari itu kita substitusikan 2 sama dengan C1 dikali 2 pangkat 0 itu adalah 1 ditambah C2 min 1 pangkat 0. Min 1 pangkat 0 adalah 1. Dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi 2 sama dengan C1 ditambah C2. Kita peroleh persamaan yang pertama, yaitu C1 ditambah C2 sama dengan 2. Selanjutnya, ketika N-nya sama dengan 1, kita substitusikan N sama dengan 1 menjadi A1 sama dengan C1 dikali 2 di pangkat 1 ditambah C2 dikali min 1 pangkat 1. Nah, tadi nilai A1-nya adalah 7. Substitusikan A1 sama dengan 7, yaitu C1 dikali 2 pangkat 1 adalah 2, ditambah C2 dikali min 1 pangkat 1 adalah min 1. Kita sederhanakan, kita peroleh bentuk persamaan kedua adalah 2C1 dikurangi C2 sama dengan 7. Selanjutnya eliminasi nih persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mendapatkan C1. Nah, persamaan 1 kan tadi 2 sama dengan C1 ditambah C2 dieliminasi dengan dengan 7 sama dengan 2C dikurangi C2. Kita ditambah 2 ditambah 7 sama dengan 9, C1 ditambah 2C1 sama dengan 3C1, C2 dikurangi C2 adalah 0. Kita peroleh nih 9 sama dengan 3C-1. Seluruh ruas kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 adalah 3. 3 dibagi 3 C1 adalah C1. Kita peroleh nih nilai C1 sama dengan 3. Selanjutnya, substitusikan C1 sama dengan 3 ini ke persamaan 1. Maka, tadi kan persamaan 1 adalah 2 sama dengan C1 ditambah C2. Artinya, kita substitusikan C1-nya adalah 3. 2 sama dengan 3 ditambah C2. Selanjutnya,
Se semua ruas kita kurangi dengan 3. 2 dikurangi 3 sama dengan -1. 3 dikurangi 3 sama dengan 0 ditambah C2. Kita peroleh nilai C2 adalah -1. Persamaan 1 dan 2 dapat diselesaikan dengan metode substitusi atau eliminasi untuk mendapatkan yaitu tadi C1 sama dengan 3 dan C2 sama dengan -1. Nah, karena tadi kan nilai C1-nya kita udah tahu, nilai C2-nya kita udah tahu, R1-nya sudah kita tahu, dan R2-nya sudah kita tahu. Kita substitusikanlah ke dalam solusi khusus dari relasi rekursi AN sama dengan AN-1 ditambah 2 dikali AN-2. Ini yang tadi solusi umum. Yang tadi C1-nya kita masukin, tadi berapa C1-nya? 3. C1-nya 3, dan C2-nya adalah -1. Kita substitusikan ke dalam bentuk solusi umum untuk mendapatkan bentuk solusi khusus. Seperti ini menjadi bentuk AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dikurangi -1 dikali N. Seperti itu. Adalah bentuk solusi khususnya. Kita masuk ke materi yang keempat mengenai fungsi pembangkit. Sebelum masuk ke dalam fungsi pembangkit, kita apa namanya? Kita mengingat kembali nih bentuk deret kuasa. Deret kuasa ini sudah kita pelajari pada materi deret Maclaurin. Jadi, bagaimana cara mendapatkan dari deret kuasa 1 sampai deret kuasa 10 ini dari materi yang sebelumnya mengenai deret Maclaurin. Nah, deret kuasa ini dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan di fungsi pembangkit nanti. Nah, kita masuk ke fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit adalah fungsi yang berbentuk deret kuasa untuk representasikan suatu barisan dengan suku-suku dari barisan dijadikan sebagai koefisien variabel dari X dalam deret kuasa tersebut. Diberikan barisan bilangan berhingga dan tak berhingga S, yaitu A0, A1, A2, sampai dengan AN. Ada dua macam fungsi pembangkit nih, yaitu yang pertama fungsi pembangkit biasa atau FPB. Fungsi pembangkit biasa atau FPB dari S yang dinotasikan dengan PX didefinisikan jadi PX ini adalah pembangkit. Pembangkit fungsi X didefinisikan PX sama dengan sigma AN dikali X pangkat N dimulai dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dapat kita jabarkan bentuknya ke dalam bentuk deret menjadi A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X pangkat 2 ditambah A3 dikali X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Bentuk fungsi pembangkit biasa ini kita peroleh bentuknya dari bentuk deret kuasa biasa. Selanjutnya ada fungsi pembangkit eksponen atau FPE. FPE ini dari S yang dinotasikan dengan PX. Didefinisikan PX sama dengan sigma AN dikali X pangkat N per N faktorial dimulai dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, atau dapat kita tulis dalam bentuk deretnya menjadi A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai dengan seterusnya. Adapun bentuk fungsi pembangkit eksponen ini rumusnya berasal dari deret kuasa eksponen. Selanjutnya mengenai operasi fungsi pembangkit. Ada dua operasi fungsi pembangkit. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Jika AX sama dengan sigma AN, X pangkat N dimulai dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, dan BX sama dengan sigma BN dikali X pangkat N dimulai dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, kita di sini penjumlahan dan pengurangan, maka AX ditambah atau dikurang BX sama dengan tadi ya, bentuk fungsi pembangkit biasa tadi, yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3 dikali X pangkat 3 ditambah sampai dengan AN X pangkat N ditambah sampai dengan tak hingga ditambah atau dikurang B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat ditambah B3X pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan Bn dikali X pangkat N sampai dengan tak hingga. Maka dapat kita sederhanakan bentuknya atau kita kelompokkan bentuknya menjadi A0 ditambah atau dikurang B0 ditambah A1 ditambah
atau dikurang B1 dikali X ditambah A1 ditambah atau dikurang B1 dikali X kuadrat ditambah sampai dengan AN ditambah atau dikurang BN dikali X pangkat N ditambah sampai tak hingga. Maka dari itu, kita dapat ubah bentuknya menjadi bentuk sigma, menjadi AX ditambah atau dikurang BX sama dengan sigma dari AN ditambah atau dikurang BN dikali X pangkat N dimulai dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Itu merupakan bentuk operasi fungsi pembangkit biasa untuk penjumlahan dan pengurangan. Adapun bentuk perkaliannya sama AX dan BX-nya kita kalikan AX dikali BX, yaitu A0 ditambah A1 kali X ditambah A2 kali X pangkat 2 ditambah A pangkat 3 X pangkat 3 ditambah sampai dengan AN dikali XN ditambah sampai dengan tak hingga B dikalikan dengan BX. BX-nya yaitu B0 ditambah B1X ditambah B2 X pangkat 2 ditambah B3 dikali X pangkat 3 sampai dengan BN dikali X pangkat N sampai dengan tak hingga. Selanjutnya kita sederhanakan atau kelompokkan bentuk-bentuk yang samanya menjadi A0 dikali B0 ditambah A0 dikali B1 ditambah A1 kali B0 dikalikan dengan X ditambah A0 dikali B2 ditambah A1 dikali B1 dikali A2 dikali B0 dikalikan dengan X pangkat 2 ditambah sampai dengan A0 dikali BN ditambah A1 dikali BN dikurangi 1 ditambah sampai dengan AK dikali B N min K ditambah sampai dengan AN dikali B0 dikalikan dengan X pangkat N ditambah sampai dengan tak hingga. Kita peroleh atau kita bentuk fungsi ini ke dalam bentuk sigma menjadi AX dikali BX kita peroleh sama dengan sigma dari sigma A kali K dikali BN min K dikalikan X pangkat N dimulai dari N sama dengan maksudnya sigma dari sigma A dikali BN dikurang K dimulai dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dikalikan dengan X pangkat N dimulai dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Jika kita masuk ke contoh soal dari fungsi pembangkit biasa maupun fungsi pembangkit eksponen. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Tentukan fungsi pembangkit biasa dari barisan 0,0,0,1,1,1 sampai dengan tak hingga dan nyatakan ke dalam bentuk paling sederhana. Penyelesaiannya bentuk PX sama dengan FPB bentuk PX-nya adalah A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X pangkat 2 ditambah A3 dikali X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sama dengan A0-nya tadi nih, A0-nya adalah 1, kita substitusikan, A0-nya adalah 1, ditambah A1-nya adalah 0, dikalikan dengan X, ditambah A2-nya adalah 0, 0 dikali X pangkat 2, ditambah A3-nya nilainya 1, 1 dikali X pangkat 3. Nah, selanjutnya berarti A4 dikali X pangkat 4, A4-nya berapa? 1 dikali X pangkat 4, ditambah A5 dikali X pangkat 5, A5-nya berapa? 1, 1 dikali X pangkat 5, ditambah dan seterusnya. Kita operasikan bentuknya atau kita sederhanakan bentuknya menjadi PX sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah sampai dengan seterusnya. Kita akan memanipulasi untuk mendapatkan bentuk yang terdapat dalam tabel deret kuasa. Jadi perlu diingat kembali atau kalian bisa lihat kembali pada bentuk tabel deret kuasa yang sebelumnya tadi. Nah, setelah kita manipulasi, kita tulis nih bentuknya menjadi sama dengan X pangkat 3 dikali 1 plus X ditambah X pangkat 3 ditambah sampai dengan seterusnya. Kita kembali melihat pada deret kuasa yang ada, ternyata diketahui bahwa bentuk ini 1 plus X kuadrat ditambah sampai dengan tak hingga itu sama dengan 1 per 1 min X. Maka, kita dapat tulis bentuknya menjadi X pangkat 3 dikalikan dengan 1 per 1 min X. Atau kita sederhanakan, diperoleh bentuk PX sama dengan X pangkat 3 per 1 min 3 itu merupakan fungsi pembangkit biasa dari barisan 0,0,0,1,1,1 sampai dengan seterusnya. Nah, kita akan mencari nih fungsi pembangkit eksponen dari barisan 3,3,3,3 sampai dengan seterusnya.
Penyelesaian bentuk Px pada fungsi pembangkit eksponensial adalah maksudnya sigma dari An dikali X pangkat N per N faktorial dimulai dari A sama dengan 0 sampai dengan T hingga. Sama dengan bentuknya adalah A0. Kita kalau tulis dalam bentuk deret maksudnya ya, A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai dengan seterusnya. Nah, Px kita peroleh A0 tadi adalah 3, ditambah A1-nya adalah 3, 3 dikali X, ditambah A2-nya adalah 3, 3 per 2 faktorial dikali X pangkat 2, ditambah A3-nya tadi berapa? 3, 3 per 3 faktorial X pangkat 3, ditambah dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan manipulasi bentuk Px ini untuk mendapatkan bentuk yang terdapat dalam tabel deret kuasa. Setelah dilihat, kita manipulasi, ubah bentuknya menjadi 3 dikali 1 ditambah X ditambah 1 per 2 faktorial dikali X pangkat 2 ditambah 1 per 3 X 3 faktorial X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Kita kembali melihat pada tabel deret kuasa yang ada. Ternyata diketahui bahwa bentuk ini 1 plus X ditambah 1 per 2 faktorial dikali X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 ditambah dan seterusnya ini bentuknya sama dengan E pangkat X. Maka dapat kita tulis bentuknya menjadi Px sama dengan 3 dikali E pangkat X merupakan fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 3,3,3,3, sampai dengan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.